Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat duduk di sini untuk mempresentasikan hasil dari proposal saya. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Yulia Trisamiha MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Fadia Khairunisa Salkeri dengan nomor induk mahasiswa 20202011067 dari kelas PGMI 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Belajar Online Menggunakan Aplikasi WhatsApp dalam Perkembangan Intelektual Peserta Didik Kelas 4 Istanbul di MII Klasiyah, Palembang. Yang pertama, saya akan menjelaskan itu adalah latar belakang. Diterapkannya pembelajaran secara daring atau online di tengah pandemi ini diharapkan agar proses pembelajaran masih tetap berjalan lancar walaupun hanya dilaksanakan secara daring. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan belajar peserta didik. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran akan mendorong keterlibatan antara peserta didik terhadap proses belajar serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Media sosial WhatsApp saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan terutama pelajar. Menurut Anwar dan Riyadi, mendefinisikan WhatsApp sebagai media chatting yang bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan juga video ke orang lain dengan menggunakan smartphone jenis apapun. Aplikasi WhatsApp Messenger sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. Dengan berkembang pesat teknologi di zaman ini dapat memudahkan kita dalam melakukan proses belajar mengajar meskipun tidak bertatap muka dan berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp? Yang kedua, apa dampak penggunaan aplikasi WhatsApp selama pembelajaran daring pada peserta didik? Selanjutnya itu ada batasan masalah. Nah, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, membahas perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, dampak pada penggunaan aplikasi WhatsApp selama pembelajaran daring pada peserta didik. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang terjadi pada perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar menggunakan aplikasi WhatsApp selama pembelajaran daring. Nah, untuk manfaat penelitian yaitu dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, dapat memanfaatkan media pembelajaran online seperti WhatsApp dengan baik dalam menunjang perkembangan intelektual peserta didik meskipun belajar dengan jarak jauh dan tidak bertatap muka secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Untuk manfaat yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga, yaitu bagi peneliti, bagi guru, dan bagi peserta didik. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat penting dalam mengetahui perkembangan intelektual peserta didik ketika belajar online atau daring dengan pengaplikasian media pembelajaran WhatsApp. Bagi guru,
Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam mengaplikasikan media WhatsApp dalam pembelajaran daring dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh guru dalam memilih media pembelajaran yang lebih efektif semasa pembelajaran daring. Yang ketiga itu ada bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan siswa mampu lebih memahami baik materi yang disampaikan oleh guru maupun dalam menggunakan teknologi atau media WhatsApp ketika belajar daring, serta dapat memacu semangat agar tetap aktif selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengertian belajar dan pembelajaran. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran, menurutnya pengertian belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Untuk kerangka teori yang kedua yaitu media belajar WhatsApp. Media pembelajaran menurut Suraya yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Menurut Jumi Atmoko yang menyatakan bahwa WhatsApp itu merupakan teknologi instant messaging seperti SMS dengan berbantuan data internet, berfitur pendukung yang lebih menarik dan merupakan media sosial paling populer yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nah, aplikasi WhatsApp inilah yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. Kerangka teori yang ketiga yaitu ada perkembangan intelektual peserta didik. Perkembangan intelektual sering juga dikenal di dunia psikologi maupun pendidikan dengan istilah perkembangan kognitif. Kognitif merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan prosesnya, maka di dalam kognitif tersebut akan memiliki struktur. Struktur kognitif sebagai pengorganisasian atribut yang dimiliki individu dan digunakan untuk mengidentifikasikan atau dan membedakan suatu objek atau kejadian. Nah, struktur kognitif sangat berperan dalam proses belajar, persepsi, dan proses psikologis lainnya. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang berhubungan dengan proses kognitif seperti berpikir, daya menghubungkan dan menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Atau kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan logika. Baik, yang selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah mengkaji atau meneliti daftar kepustakaan untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan diteliti sudah ada yang meneliti atau membahas. Yang pertama itu ada Siska Okvirestian menjelaskan bahwa memanfaatkan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan untuk menunjang proses pembelajaran selama di rumah. Dalam hal ini, guru telah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penelitian ini pendekatan penelitian di atas yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa penjelasan tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Baik, yang kedua itu ada Tania Zahra Yutika Wardani dan Heti Krisnani menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Pendidikan merupakan hal terbesar yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini.
Tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap. Nah, penulisan artikel ini secara keseluruhan menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif pada dasarnya berupaya untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu gejala sosial, dan metode kualitatif memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Baik, yang terakhir itu ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya dan bukan dunia yang seharusnya. Maka seseorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open-minded. Adapun teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi dan yang kedua ada wawancara. Observasi ini merupakan cara menghimpun bahan-bahan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, dalam penelitian ini saya mengamati siswa kelas 4 Istanbul di MII Kosia Palembang. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan intelektual peserta didik di MII Kosia tersebut pada siswa kelas 4 Istanbul selama pembelajaran online atau daring. Yang terakhir itu ada teknik analisis data. Nah, jadi ada 3 proses analisis data kualitatif menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Nah, yaitu ada 3 proses. Yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari presentasi proposal saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang pemahaman, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi proposal pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.